Selamat datang dan selamat bergabung di channel berbagi info terkini. Bagi saudaraku yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Kemudian jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar nanti ketika kami upload video-video terbaru, maka Anda tidak akan ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa kabar saudara-saudaraku semua yang ada di seluruh Nusantara? Semoga tetap sehat, semangat, dan berbahagia selalu. Israel runtuh, prediksi Einstein. Berikut informasi selengkapnya. Seorang jenius telah meramalkan kematian Israel saat dia diminta membantu mengumpulkan dana untuk sel-sel teror Zionis. 10 tahun sebelum negara itu mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1948 di atas tanah yang dicuri dari rakyat Palestina, Albert Einstein menggambarkan pembentukan Israel sebagai sesuatu yang bertentangan dengan sifat esensial Yudaisme, kata Yvonne Ridley dalam artikel The Middle East Monitor. Setelah melarikan diri dari Hitler, Jerman, dan akhirnya menjadi warga negara Amerika Serikat, Einstein tidak membutuhkan pelajaran tentang seperti apa fasisme itu. Salah satu fisikawan terkenal dalam sejarah dan didukung beberapa intelektual Yahudi terkenal lainnya, Einstein melihat kekurangan pada 1946 ketika dia berbicara kepada Komite Penyelidikan Anglo-Amerika tentang masalah Palestina. Dia tidak habis pikir mengapa Israel diperlukan. Saya meyakini itu tidak baik, ungkap Einstein saat itu. 2 tahun kemudian pada 1948, dia bersama sejumlah akademisi Yahudi mengirim surat ke New York Times untuk memprotes kunjungan Menachem Begin ke Amerika Serikat. Dalam surat yang terdokumentasi dengan baik, mereka mengecam Partai Herut Kebebasan, pimpinan Begin, partai politik yang sangat mirip organisasi, metode, filosofi politik, dan daya tarik sosialnya dengan partai Nazi dan fasis, kata Einstein dan para akademisi Yahudi. Herut adalah partai nasionalis sayap kanan, kemudian ia menjadi partai Likud yang sekarang ini dipimpin Benjamin Netanyahu. Sebagai pemimpin kelompok teroris Zionis Irgun yang memisahkan diri dari organisasi paramiliter Yahudi yang lebih besar, Haganah Begin diburu karena kegiatan terornya melawan otoritas mandat Inggris, jelas Ridley. Ketika Begin menjadi Perdana Menteri Israel periode 1997 sampai 1983, dia bahkan tidak berani mengunjungi Inggris, di mana dia masih dalam daftar orang paling diburu. Kekerasan menjelang kelahiran Israel dan ini terutama membuat Einstein merasa muak dan tidak diragukan lagi. Perasaan ini yang paling menguasai pikirannya ketika dia menolak tawaran menjadi presiden Israel. Tawaran ini diajukan kepada Einstein pada tahun 1952 oleh Perdana Menteri Israel David Ben-Gurion. Meskipun penolakannya sopan, Einstein percaya peran itu akan bertentangan dengan hati nuraninya sebagai seorang pasifis dan fakta bahwa dia harus pindah ke Timur Tengah dari rumahnya di Princeton, New Jersey, tempat dia menetap sebagai pengungsi Jerman. Saya meneliti pandangan Einstein saat menemukan surat-suratnya yang lain yang kurang terkenal tetapi mungkin jauh lebih mengungkapkan daripada yang lain yang telah dia tulis tentang masalah Palestina. Singkat saja, hanya 50 kata, itu termasuk peringatannya tentang malapetaka terakhir yang dihadapi Palestina di tangan kelompok teror Zionis, ujar Ridley. Surat khusus ini ditulis tidak sampai 24 jam setelah berita tentang pembantaian Deir Yassin di Yerusalem Barat pada April 1948. Sekitar 120 teroris dari Irgun pimpinan Begin dan Stern Gang dipimpin oleh teroris lain yang kemudian menjadi Perdana Menteri Israel Yitzhak Samir memasuki desa Palestina dan membantai antara 100 sampai 250 pria, wanita, dan anak-anak, ungkap Ridley.
Ridley menambahkan beberapa orang meninggal karena tembakan yang lain dari granat tangan yang mereka lemparkan ke rumah. Warga desa lain yang damai juga terbunuh setelah dibawa dalam parade yang aneh melalui Yerusalem Barat. Ada juga laporan pemerkosaan, penyiksaan, dan mutilasi. Sebulan kemudian Inggris mengakhiri kekuasaan mandat mereka di Palestina dan Israel muncul. Legitimasi yang diklaim para pendiri Israel adalah resolusi pemisahan PBB November 1947 yang mengusulkan agar Palestina dibagi menjadi dua negara, satu Yahudi dan satu Arab, dengan Yerusalem dikelola secara independen dari kedua belah pihak. Surat yang diketik Einstein ditujukan kepada Shepard Rifkin, Direktur Eksekutif American Friend of the Fighter for the Freedom of Israel, yang berbasis di New York. Kelompok ini awalnya diluncurkan untuk mempromosikan ide-ide anti-Inggris dari Steenkamp dan mengumpulkan uang di Amerika untuk membeli senjata untuk mengusir Inggris dari Palestina. Rifkin ditunjuk sebagai direktur eksekutifnya meskipun dia kemudian menyebut dirinya sebagai orang yang jatuh. Dia telah diberitahu oleh Benjamin Gibner, seorang komandan yang mengunjungi AS, untuk mendekati Einstein untuk membantu. Setelah pembantaian Deir Yassin, Rifkin menerima respons negatif dari Einstein yang ditulis hanya dalam 50 kata. Dengan hormat, ketika bencana nyata menimpa kita di Palestina, pihak yang pertama bertanggung jawab adalah Inggris, dan yang kedua bertanggung jawab atas peristiwa itu adalah organisasi teroris yang dibangun dari kelompok kita sendiri. Saya tidak ingin melihat siapapun yang terkait dengan orang-orang yang sesat dan kriminal itu. Hormat kami, Albert Einstein, tulis Einstein. Surat itu asli dan sejak itu digambarkan sebagai salah satu dokumen anti-Zionis paling tegas oleh sang jenius tersebut. Tidak ada yang lebih berbeda dalam nada dan isi dari surat yang dia tulis kepada Manchester Guardian pada tahun 1929. Ketika dia memuji pionir muda, pria dan wanita dengan kaliber intelektual dan moral yang luar biasa, memecahkan batu dan membangun jalan di bawah terik matahari Palestina, dan pemukiman pertanian yang berkembang pesat yang muncul dari tanah yang telah lama ditinggalkan. Pengembangan listrik, tenaga air, dan industri, dan di atas segalanya pertumbuhan sistem pendidikan yang pengamat bisa gagal ditangkap oleh keajaiban pencapaian luar biasa dan pengabdian yang hampir manusiawi seperti itu. Sebagai seorang pasifis seumur hidup, Einstein menyukai gerakan perdamaian global ketika dia menulis manifesto untuk orang-orang Eropa untuk meminta perdamaian di Eropa melalui persatuan politik semua negara di seluruh benua. Tidak heran dia tidak pernah mengunjungi negara Israel yang dibentuk dengan laras senjata, dinamit, dan darah orang-orang Palestina, tutur Ridley. Ada banyak Deir Yassin sejak peraih Nobel Einstein mengutuk langsung apa yang dilihatnya sebagai terorisme Yahudi. Hari ini dengan Gaza yang masih membara dari serangan militer brutal terbaru Benjamin Netanyahu terhadap penduduk sipil yang sebagian besar tidak bersenjata, masa depan negara Zionis tidak pernah tampak lebih genting, ungkap Ridley. Menurut Ridley, kita disadarkan bahwa semua karir politik berakhir karena kegagalan, dan Netanyahu hanyalah salah satu contohnya. Kita juga diberitahu bahwa keruntuhan masyarakat tidak dapat dihindari dengan jatuhnya pemerintah secara terus-menerus dan meningkatnya kekerasan yang sering disebabkan oleh perang dan bencana. Sekian informasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu dan salam sejahtera bagi kita semuanya.